Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai gerund, yaitu rumus ketiga dan keempat pada video ke-34 ini. Nah, pada video yang lalu ke-33 kita selesaikan gerund rumus ke-1 dan ke-2. Nah, teman-teman mulai tahu bagaimana gerund itu. Nah, teman-teman, saya akan mengajak teman-teman berpikir yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu teman-teman, supaya bisa mengikuti pelajaran kami Yongki English School ini dengan seksama, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika perlu, dan bisa memberi masukan kepada saya di kolom komen. Oke? Get ready, we will talk about gerund. Video ke-34, gerund. Masih ingat teman-teman, gerund adalah kata benda bentuk ing. Ini akan selalu saya ingatkan terus teman-teman ya. Ini adalah part 2 ya. Nah, sekali lagi gerund adalah kata benda. Nah, teman-teman ya. Nih, gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja, tapi bentuk ing ya teman-teman ya. Kata kerjanya ini harus bentuk ing atau kata kerja yang dibendakan. Maksudnya dibendakan itu apa? Difungsikan sebagai kata benda. Ini pengulangan sedikit karena pada bagian ke-1 sudah saya sebutkan ya. Jadi gerund itu bukan kata benda asli seperti car, house, tree, sky dan lain-lain. Nah, teman-teman agar tahu bahwa rumus dasar gerund adalah verb infinitif. Masih ingat infinitif? Kata kerja asal bentuk ke-1 ya ditambahi ing. Rumusnya kayak bentuk sedang ya. Ya memang sama, ing itu sedang, kalau ini enggak, ini kata benda gerund ya. Atau boxing kan, kalau enggak ada verbnya ya being plus no verb. Oke, itu teman-teman sudah bisa saya rasa. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu gerund sesudah kata-kata depan. Ya, kita tahu kata depan tuh seperti for, untuk, to itu mestinya kepada ya, by, oleh, atau dengan cara juga boleh ya, with dengan, without tanpa, after sesudah, before sebelum, in di dalam, on dan lain-lain. Itu adalah contoh dari kata depan. Contoh yang ke-1 ya. This net is usually used for catching fish. Nah, artinya ya, this net, jala ini ya, jaring ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan. Jadi for itu harus diikuti ing, gerund teman-teman ya. Ini namanya gerund sesudah kata depan. Seperti kita bilang thanks for coming ya, thanks for helping me. Kenapa kok ing? Ya memangnya gitu. Nah, jangan teman-teman cara ngerti ya. Kenapa kok ing? Setelah kata depan harus gerund teman-teman ya. Ini namanya gerund yang ketiga, yaitu gerund sesudah kata depan. Contoh yang kedua, I'm not accustomed to telling a lie ya. Nah, teman-teman agar tahu bahwa I am not accustomed to ini sama dengan I am not used to ya. Nah, ini adalah to di sini ya, adalah kata depan. Jangan lupa teman-teman ya. To pada kata accustomed to atau used to berfungsi sebagai kata depan. Oh, jadi bukan to menghubungkan verb dengan verb, itu bukan teman-teman ya. Jadi ini seperti itu loh. Angry with ya. Oh, jadi kalau angry gandengannya harus with. Yes, betul ya. Afraid of. Lah, ini accustomed to atau used to. Tapi jangan lupa pakai to be teman-teman ya. Kalau used to tidak pakai to be, ini artinya beda. Nanti artinya dulu. Misalkan I used to be a salesman. Nah, saya dulu seorang salesman. Tapi kalau I am used to, lah itu artinya berkebiasaan. Yuk kita kembali ke contoh yang tadi ya. Nah, ini. Jadi I am not accustomed to atau I am not used to telling a lie. Memang nggak enak teman-teman ya. Kan mestinya itu kan to tell.
Ini enggak, to telling a lie, berbohong artinya. Jadi artinya saya tidak biasa berbohong. Oh, bagus mana? Orang lebih sering pakai ini, I am not used to. Jangan lupa ya, pakai am teman-teman ya. Sekali lagi, kalau nggak pakai am, langsung I used to itu nggak salah. Cuma artinya berbeda jauh, artinya dulu. Kalau ini nggak, kebiasaan sekarang ya. Jadi saya tidak berkebiasaan. Saya tidak biasa berbohong ya. Jadi setelah to di sini diikuti being. Sekali lagi, to ini adalah kata depan ya. Jadi bukan menghubungkan verb dengan verb pakai to, bukan teman-teman ya. Nah, contoh ketiga. Without thinking, the boy answered your question fast and easily. Nah, ini ya. Jadi without thinking, ya, the boy answered your question fast and easily. Nah, artinya nih ya, without thinking. Oh, without ini kata depan, yes, artinya tanpa ya. Jadi tanpa berpikir, the boy, tahu ya, anak laki-laki itu menjawab pertanyaan-pertanyaanmu dengan cepat dan dengan mudah. Ya. Oh, ini kalau mudah itu easy, dengan mudah easily. Tapi kalau fast ini cepat, kalau dengan cepat kok nggak fastly. Nah, lain kali saya akan mengajarkan lagi khusus mengenai adverb. Jadi tidak semua kata sifat itu boleh ditambah li. Easy harus easily, ya. Slow, slowly. Careful, carefully. Tapi kalau fast nggak boleh fastly. Kenapa ya? Next time, teman-teman, ya. Konsentrasi kita saat ini adalah pada gerundnya, ya. Nah, ini kita konsentrasinya di sini. Without thinking, ya, jadi tanpa berpikir. Without eating, ya, without drinking. Jadi setelah without ini harus ing, teman-teman, ya. Nah, ini contoh yang keempat. What do you always do after getting up in the morning? Nah, jangan lupa ini gerund tidak tergantung pada tenses, teman-teman, agar tahu ya. Nah, oh jadi tense-nya, jadi tense pada gerund, tense waktu, teman-teman ya, tidak berpengaruh ya. Nah, coba teman-teman lihat ini. Without thinking, the boy answered. Ya, nah, answered ini menjawab, teman-teman ya. Kalau dilihat answered-nya itu kan bentuk lampau kan. Ya. Nah, oh kok gitu ya? Iya, the boy kan answered-nya ini kan pakai ed, teman-teman. Ya, answered-nya pakai ed, itu pasti lampau. Jadi lampau jangan dilihat, oh itu tidak ada yesterday, tidak ada last night, jangan. Itu hanya keterangan waktu. Tapi kalau verb-nya pakai ed itu pasti lampau, teman-teman ya. Jadi without thinking, the boy answered your question fast and easily. Ya, nah ini lampau kan. Tapi yang ini, what do you always do after getting up in the morning? Ya, tadi saya sebutkan gerund tidak bergantung pada tenses. Jadi yang ini lampau, yang ini what do you always do present tense, tapi gerund tetap gerund, teman-teman. After getting up in the morning sama dengan what do you always do after eating breakfast. Nah, sama aja juga gitu. Yang keempat, teman-teman, ya, keempat ini gerund sesudah kata-kata kerja tertentu seperti enjoy, masih ingat ya? Enjoy ini suka, senang. Senangnya nih bukan senang happy, tapi senangnya menikmati, teman-teman ya. Main keberatan, ya. Avoid menghindari. Consider, ya. Consider mempertimbangkan. Finish selesai. Sebetulnya ini pengulangan kok, teman-teman. Dulu sudah saya ajarkan ya. Ini appreciate, menghargai, ya. Deny, menyangkal, ya. Admit, mengakui. Risk, menanggung risiko. Dislike, tidak suka. Stop, berhenti. Regret, menyesal. Nah, jadi gerund sesudah kata-kata kerja tertentu tadi itu ya sudah pernah saya ajarkan di video yang ke-31 ya. Waktu infinitive without to, kata kerja khusus diikuti ing, gerund sama, teman-teman ya. Yaitu ini enjoy, mind, avoid, masih ingat? Ya, enjoy, mind, avoid, consider, finish, appreciate, deny, admit, risk, dislike, stop, regret. Ya inilah, saya ulangi lagi nih ya. Nah, yang cara menghafal ini harus dihafalkan, teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman sudah hafal kan cara menghafalkannya seperti
do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Saya ulang lagi. Enjoy, mind, avoid, consider, finish, appreciate, deny, admit, risk, dislike, stop, regret ya. Jadi 3 terus 2 ya. Itu. Enjoy, mind, avoid, consider, finish ya. Appreciate, deny, admit, risk, dislike, stop, regret ya. Artinya sudah ada semua, tadi sudah saya sebutkan. Nah, kita lihat contohnya sekarang. 1. Would you mind helping me for a minute? Nah, would you mind ini, keberatankah Anda menolong saya sebentar saja? Ya, kita selalu bilang for a minute, teman-teman ya. Maksudnya ini, kalau diartikan selama 1 menit. Prakteknya padahal ini tidak 1 menit, bisa 5 menit, bisa 10 ya. Tapi kita tidak pernah bilang for 5 minutes, nggak pernah. Selalu for a minute ya. Jadi keberatankah Anda menolong saya sebentar saja gitu. Kenapa ing? Mind, kata kerja khusus diikuti ing. Ingat ya teman-teman. Yang kedua, my father will consider buying the house if you can make the price lower. Ya. Nah ini, jadi my father will consider buying the house if you can make the price lower. Jadi ayah saya akan mempertimbangkan ya, ini will consider, my father ya, will consider buying the house. Ya, kita tahu consider mempertimbangkan ya. Dulu saya pernah ajarkan ini. Jadi ayah saya akan mempertimbangkan membeli rumah itu if you can make the price lower tadi ya, kalau kamu bisa menurunkan harganya. Jadi will consider ini future tense, betul, tapi gerund kan tidak tergantung pada tenses kan. Ini pakai my father has considered, pakai ed, bayinya tetap tidak ikut-ikut teman-teman ya. Jadi setelah consider harus diikuti ing. Contoh ketiga, the accused had denied stealing the watch before he finally admitted doing that. Nah, ya. Jadi ini ada 2 kejadian teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah the accused ini adalah si tertuduh itu had denied ini telah menyangkal mencuri arloji itu sebelum dia akhirnya mengakui melakukan itu, admitted, mengakui ya. Doing that. Oh, jadi yang tadi itu had denied pakai past perfect, had V3 ya, diikuti ing sama. Yang ini admitted doing that juga diikuti gerund. Ini lampau, yang itu past perfect, ini past tense ya. Nah, oh jadi apakah dia pakai tenses had denied? Nah, inilah dia, had denied, tetap ingnya tidak ikut-ikut teman-teman, selalu diikuti ing terus. Contoh keempat ya. The ungrateful person never appreciates, tahu ya, menghargai, appreciate, being helped by anybody. Nah, ini biasa ya dalam kehidupan gitu teman-teman. Namanya aja sudah ungrateful person, orang yang tidak tahu terima kasih ya. Orang yang tidak pernah bersyukur. Ungrateful person ini never appreciates. Jangan lupa nambah s ya, appreciate-nya. Karena person ini tunggal, dianggap he atau she. Appreciates being helped by anybody. Nah, ingat ya, appreciate menghargai, being helped ini menghargai, ditolong oleh siapapun. Ingat ya, being ini dari kata to be plus V3 ini pasif, menghargai, ditolong. Pasif selalu V3. Nah, yang being-nya ini kita pakai gerund. Ya, jadi appreciate diikuti ing kan. Nah, maka ing-nya itu jadi being ini ya. Being plus V3. Tidak pernah menghargai, ditolong oleh siapapun ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang kelima. I have never regretted marrying my faithful wife ya. Ini saya tidak pernah menyesal menikahi atau kawin dengan, marrying tidak pakai with teman-teman ya. Langsung will you marry me? Bukan will you marry with me? Bukan ya. Jadi saya tidak pernah menyesal menikahi atau kawin dengan istriku yang setia, my faithful wife. Ini diikuti gerund teman-teman ya, marry, marrying. Nah, ini saya beri contoh satu lagi yang diikuti bukan verb. Ya, ini.
I have never regretted being a teacher of English for more than 40 years. Ya, saya tidak pernah menyesal menjadi being ini, kalau diganti becoming juga boleh, menjadi seorang guru bahasa Inggris selama lebih dari 40 tahun. Ya. Oh, jadi kita bilang being, ya, karena a teacher of English ini bukan kata kerja kan, ya. Nah, kalau nggak English teacher aja, kalau English teacher itu artinya bisa dua, teman. Ya, yaitu orang guru bahasa Inggris bisa, atau orang Inggris, ya, yang mengajar bahasa Inggris. Tapi kalau a teacher of English, enggak. Saya seorang guru, tapi saya bukan orang Inggris, tapi saya mengajar bahasa Inggris. Sama dengan a teacher of mathematics, a teacher of history, gitu loh, ya. Oh, jadi kalau English teacher bisa punya dua arti, bisa guru bahasa Inggris, bisa guru berkebangsaan Inggris, tapi bukan ngajar Inggris, ngajar yang lainnya, bisa kan? Oh, beda sedikit, teman-teman, ya. Itu. Nah, jadi kita tahu this is English, teman-teman. Nah, ini sedangkan kata-kata kerja tersebut di bawah ini, ya, boleh diikuti baik gerund, ingat ya, being, maupun to plus infinitive. Masih ingat infinitive, teman-teman? Ya, infinitive adalah kata kerja bentuk satu. Nah, kata-kata kerja tersebut adalah ini: start mulai, begin juga mulai, continue melanjutkan, meneruskan, like suka, ya, neglect, ya, neglect ini mengabaikan, ya, tidak menganggap. Cease ini berhenti, sama dengan stop, teman-teman, ya. Cuma cease ini berhenti sebentar, ya. Makanya ada kita bilang ceasefire, gencatan senjata itu, ya. Nah, hate, benci, love, mencintai, suka, boleh, mengasihi, ya. Prefer, lebih suka. Nah, yang satunya adalah intent, yaitu berniat atau bermaksud. Nah, teman-teman, kata-kata tersebut tadi itu start, begin, continue, like, neglect, cease, hate, love, prefer, intent ini boleh diikuti ing ataupun diikuti kata kerja bentuk satu. Kita lihat contohnya, ya. Ini. He usually starts working at 8 o'clock. Itu sama dengan he usually starts to work at 8 o'clock. Artinya sama, ya. Dia biasanya mulai bekerja pada pukul 8. Jadi start ini pakai ing boleh, pakai to V1 juga boleh, ya. Ini contoh berikutnya. I hate getting up early on Sundays. Itu sama dengan I hate to get up early on Sundays, ya. Saya tidak suka, saya benci, ya, bangun pagi-pagi pada hari-hari Minggu, ya. Karena mulai Senin sampai Sabtu itu sudah kerja terus, ya. Jadi Minggu ingin santai. On Sundays, jangan lupa, ya. Sunday-nya pakai S sama dengan every Sunday. Kalau on Sunday tidak pakai S, itu bisa next Sunday, bisa last Sunday, ya. Nah, ini khusus untuk prefer. Masih ingat ya, prefer itu lebih suka. Apabila diikuti satu macam pekerjaan, sebaiknya pakai satu pekerjaan, ya, teman-teman. Sebaiknya pakai to plus infinitive. Ya, ini pakai to plus infinitive. Tapi kalau pakai gerund juga boleh, teman-teman, ya. Jadi kalau prefer diikuti satu macam pekerjaan, boleh pakai to infinitive atau gerund. Sedangkan apabila diikuti dua macam pekerjaan, ya, diikuti dua macam pekerjaan, maka kedua-duanya, ya, kedua-duanya. Kalau tadi yang satu, toh. Nah, nanti kalau diikuti dua macam pekerjaan, dua-duanya harus pakai gerund. Masih ingat gerund itu adalah verb ing. Kita lihat contoh, teman-teman, ya. Ini. We prefer to stay at home tonight. Ini sama dengan we prefer staying at home tonight, ya. Nah, terserah. Teman-teman mau pakai yang prefer staying atau prefer to stay, dua-dua itu sama karena diikuti satu macam pekerjaan, ya. Jangan cuma stay aja kan. Bandingkan dengan contoh yang di bawahnya. We prefer staying at home to going for nothing. Ya, jadi kami lebih suka tinggal di rumah daripada pergi yang tidak ada gunanya. Ya, jangan lupa prefer itu lebih suka tidak diikuti than, melainkan diikuti to. Ya,
Jadi lebih suka daripada. Ya, jadi jangan we prefer staying at home then jangan, harus to. Jadi ini preposition lagi teman-teman ya. Ini, jadi we prefer staying at home to going for nothing, sama dengan we prefer eating to drinking. Ya, kami lebih suka makan daripada minum. Nah, itu adalah dua-duanya diikuti gerund. Nah, ini beberapa kata kerja mempunyai arti yang berbeda apabila diikuti to plus V1, infinitif to V1. Kalau diikuti to plus V1 infinitif, ini berarti belum dilakukan. Ya, harap teman-teman tahu. Jadi kalau pakai to infinitif itu belum dilakukan ya. Oh, jadi kalau to belum. Nah, tapi kalau diikuti gerund, nah ini ya. Kalau diikuti gerund itu berarti sudah dilakukan. Nah, di situ bedanya teman-teman. Jadi gampang ya untuk membedakan. Jadi kalau diikuti to V1 berarti belum dilakukan, kalau diikuti ing berarti sudah dilakukan ya. Nah, ini coba perhatikan perbedaan-perbedaan pasangan-pasangan kalimat di bawah ini. Ya, ini. You must stop studying now. Kamu harus berhenti belajar sekarang. Jadi stop studying itu sudah belajar dan terus berhenti. Tapi kalau you must stop to study now, kamu harus berhenti untuk belajar. Jadi belum belajar, mungkin berhenti makan, berhenti bercakap-cakap, berhenti bermain untuk belajar. Ya, jadi kalau stop studying, berhenti belajar, sudah belajar terus berhenti. Kalau stop to study, berhenti untuk belajar, berarti belum belajar teman-teman ya. Nah ini, jadi berhenti melakukan sesuatu dan mulai belajar, beda ya. Oh, jadi diikuti ing sama diikuti V1 beda ya, beda sekali teman-teman. Contoh lagi ya, ini I remember itu kan mesti V1 ya, ini boleh diikuti gerund teman-teman ya, tapi artinya beda. I remember posting the letter ya, ini artinya ingat sewaktu memposkan surat itu. Nah, jadi kalau diikuti gerund berarti sudah diposkan. Jadi saya ingat saat-saat memposkan surat itu. Tapi kalau I remember to post the letter, saya ingat untuk memposkan surat itu. Nah ini, ingat untuk memposkan, ya, ingat untuk memposkan surat yang belum diposkan teman-teman ya. Oh, jadi kalau remember posting itu ingat saat-saat memposkan. Kalau remember to post, ingat untuk memposkan surat yang belum diposkan ya. Jadi ini loh bedanya teman-teman ya. Sekali lagi, diikuti ing berarti sudah dilakukan. Kalau diikuti to berarti belum dilakukan ya. Nah ini akan kita lanjutkan pada gerund bagian ketiga. Oke? Nah teman-teman, demikianlah gerund rumus ketiga dan keempat. Mudah kan? Ada rumus-rumusnya. Teman-teman tidak mungkin merasa sulit. Well, I think it's enough for now. And we will continue gerund rumus ke-5 dan ke-6 pada video berikutnya. It's time to say goodbye and we will meet again. Thanks for watching and learning. Goodbye and see you.